Oke, malam ini kembali kita bertemu untuk belajar firman Tuhan. Sebentar saja, tapi kiranya pelajaran firman Tuhan, pembelajaran firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita, membangun iman kita, dan menambah wawasan serta kita semakin kenal dan dekat dengan Tuhan hari demi hari. Sekali lagi, eh, pembinaan iman kita melalui satu dua pagi hari dan juga seminggu sekali melalui Zoom. Oke, kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan Jumat malam ini, Tuhan. Kami siap untuk komsel atau belajar firman. Kiranya apa yang boleh kami pelajari, jadi berkat bagi kami semua. Buka mata rohani kami, singkapkan yang terselubung, dan berikan kami hati yang siap untuk dibentuk melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ya. Kak Sinta belum mandi nih sepertinya. Ya, oke, malam hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang sebenarnya mungkin sederhana, tapi kalau tidak didasari firman Tuhan, kita akan kehilangan arah, yaitu mengenai cita-cita. Setiap orang tentu punya cita-cita. Nah, firman Tuhan dasarnya dari Amsal 23 ayat 18. Firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi cita-cita itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan dalam hidup. Tujuan yang hendak dicapai. Jadi kepingin jadi apa ke depannya. Atau dalam hidup ini ingin terwujud sebagai apa. Nah itu adalah cita-cita. Cita-cita merupakan harapan atau impian yang kita inginkan terjadi pada diri kita di masa depan. Kita ingin jadi apa di masa depan itu adalah cita-cita. Saya, kalau anak-anak kecil biasanya kepingin jadi dokter, kepingin jadi presiden, kepingin jadi pilot. Nah, begitu sekolah, mulai berpikir, oh berubah cita-cita. Firman Tuhan sudah menjanjikan bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Masa depan itu adalah cita-cita kita, aman di tangan Tuhan. Jadi Tuhan sudah memegang masa depan kita. Cita-cita biasanya timbul berdasarkan pengalaman, kepribadian, dan lingkungan sekitar. Kita masuk dalam pembelajarannya mengenai cita-cita. Yang pertama, kenali cita-cita kita. Kak Sinta bisa baca Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Ya, Tuhan sudah mengenal kita sejak lahir, bahkan sejak masih dalam kandungan, masih berupa janin, belum jadi bayi. Tuhan sudah mengenal kita semua. Bahkan cita-cita atau masa depan kita pun Tuhan sudah mengetahui. Namun kita sendiri pun perlu tahu apa yang menjadi cita-cita kita. Kenali dengan baik apa yang menjadi bakat, kemampuan, dan potensi untuk mendukung masa depan kita. Saya sampaikan di sini biasanya cita-cita timbul karena pengalaman. Misalkan anak laki-laki biasa bermain sepak bola, terus kepingin jadi pemain sepak bola. Saya dulu suka sepak bola, suka jadi penjaga gawang, kepingin jadi penjaga gawang. Tapi kemudian belakangan, oh ternyata saya tidak lagi suka sepak bola. Terus pernah jadi juara menyanyi, lalu pengen jadi penyanyi. Saya dulu juga suka penyanyi, suka mimpin pujian, tapi belakangan saya tahu suara saya nggak mendukung. Berbeda nadanya, saya tidak bisa mengenali nada. Jadi, oh saya bukan penyanyi. Cita-cita berdasarkan pengalaman.
Jadi kita kepingin karena melihat sesuatu, pingin. Jadi seperti itu. Cita-cita juga bisa timbul karena kepribadian. Orang yang suka bicara biasanya pingin jadi pembawa acara. Orang yang suka bergaul dengan orang lain, cita-citanya berkaitan menjalin komunikasi dengan orang banyak. Pokoknya bergaul dengan banyak orang. Orang yang pendiam biasanya jadi penulis, jadi seorang pelukis dan sebagainya yang biasanya menyendiri. Cita-cita juga muncul karena lingkungan sekitar, misalnya melihat pekerjaan orang tuanya. Lalu dia ingin mengikuti jejak orang tuanya. Nah, Nara dulu waktu masih kecil ditanya, ingin jadi apa? Ingin jadi guru, soalnya setiap hari ikut mamanya, ikut ibunya, eh, mengajar, dia ikut di sekolah yang sama. Ingin jadi guru. Kemudian bisa juga karena sering berada di tempat tertentu, maka dia pun ingin menjadi seperti orang itu. Seorang murid bisa jadi ingin jadi guru karena melihat gurunya yang mengajar dengan baik, enak, lucu, sabar. Nah, dulu saya juga ingin jadi guru, baru saya ketahui ketika SMA. Nah, SMA kan sebenarnya sudah hampir terlambat. Tapi saya menemukan, saya mau jadi guru. Karena guru saya ngajarnya enak, sabar, suka mendengarkan orang lain, tidak banyak eh, artinya tidak banyak ikut campur, tapi sabar kalau mendengarkan. Kalau mengajar juga sabar, ada murid nakal nggak marah. Saya kepingin jadi guru justru ketika SMA. Karena tidak ada saudara-saudara saya, keluarga saya yang guru. Jadi cita-cita bisa timbul karena pengalaman, kepribadian, karena lingkungan, lihat orang tuanya, pamannya yang berhasil, atau juga karena ada di tempat tertentu. Tapi jarang sekali seorang anak itu ketika orang tuanya jadi pekerja yang dalam tanda kutip kelas bawah, terus kepingin jadi yang sama seperti dia atau pekerja kasar. Misalkan seorang anak orang tuanya jadi kuli, nggak mungkin dia cita-cita saya jadi kuli atau jadi tukang bangunan. Hampir tidak ada. Karena orang jadi tukang bangunan biasanya karena eh, nasib yang membawa dia seperti itu. Papa saya kondektur, tapi saya juga tidak mau jadi kondektur. Nah, karena saya juga tidak kuat naik bis terlalu sering. Jadi cita-cita saya timbul karena melihat orang lain yang berhasil. Dan saya kepingin seperti dia. Lihat pendeta berkhotbah, saya kepingin bagaimana bisa berkhotbah dengan baik, mengawali, terus menyampaikan pertengahan sampai selesainya bisa pas dengan baik bagaimana cara. Itu yang saya pelajari terus. Sampai akhirnya jadi sekarang. Kenali yang jadi cita-citamu dan jangan sampai terlambat menyadarinya. Terlambat menyadari itu apa? Bingung. Waktu kecil bingung, besar bingung, akhirnya ya sembarangan. Kenali yang jadi cita-citamu dan jangan sampai terlambat menyadari. Ini pembelajaran pertama. Yang kedua, mengenai cita-cita yaitu tingkatkan potensimu dan perluas wawasanmu. Nara baca Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat Ya, 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. iya. Sinta bisa melanjutkan Amsal 18 ayat 15. Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Amin. Iya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita di Yesaya tadi untuk memperluas kapasitas hidup kita. Kata-kata yang digunakan yaitu lapangkanlah, bentangkanlah, panjangkan, jangan menghemat.
tancapkanlah atau pancangkanlah. Firman Tuhan tidak pernah meminta untuk kita jadi orang yang minder atau menyembunyikan diri. Bahkan tadi yang dibaca Sinta Amsal 18, untuk apa kita banyak belajar, untuk kita bisa mengembangkan yang kita ketahui. Firman Tuhan mengajarkan untuk memperluas kapasitas atau potensi hidup kita. Ketika mengenali cita-cita kita, mulai lakukan hal yang bermanfaat untuk mendukung tercapainya cita-cita itu. Mulai berlatih sebaik mungkin, ikut berbagai kegiatan yang mendukung cita-cita dan perbanyak pertemanan yang bisa menopang cita-cita. Jangan banyak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Mulai fokus pada cita-cita kita dan asah diri sebaik mungkin. Kalau masih muda, masih ada kesempatan untuk meraih cita-cita. Kalau sudah usia tua, ya sudah susah. Makanya tidak ada kesempatan lagi mengembangkan cita-cita, tapi apa yang ada padanya itu yang dikerjakan. Tapi masih muda, masih bisa. Contohnya, orang yang mau jadi atlet, dia akan melatih dirinya dengan keras untuk membuat dirinya kuat secara fisik, terampil memainkan alat-alat olahraga. Dia akan ikuti pelatihan, ikuti seminar yang mendukung cita-citanya. Berteman dengan banyak atlet, berbagi tips, berbagi ide. Nah, kebiasaan yang tidak mendukung seperti nongkrong sampai tengah malam atau belanja sana sini yang tidak perlu mulai dihilangkan. Misalkan kepingin jadi penyanyi, melatih suaranya, melatih vokalnya, mendengar lagu-lagu sebaik mungkin. Sampai kadang-kadang orang itu menjadi cocok, oh ini saya idola saya, karena vokalnya cocok dengan dia. Atau mungkin kalau suka baca buku-buku tertentu, oh saya cocok dengan tulisan ini. Saya kepingin jadi penulis seperti dia. Atau kalau sekarang ini ada profesi baru namanya konten kreator. Mungkin lihat YouTube-YouTube. Oh kalau dia nyampaikan YouTube-nya itu enak pembawaannya. Saya suka seperti dia. Saya kepingin kayak ini. Jadi kita itu terbawa dan kemudian kita berlatih sebaik mungkin. Kalau sudah menemukan yang menjadi cita-citanya, kita perluas wawasan kita. Nah, kebiasaan yang nggak perlu mulai dihilangkan. Mulai belanja sana sini nggak perlu. Tapi apa uangnya dipakai untuk belanja yang mendukung keperluan cita-cita. Saya ketika mulai belajar bahwa oh saya akan fokus sebagai seorang yang bisa berkhotbah. Uang saya belikan kaset khotbah, CD-CD atau MP3 khotbah, buku-buku tentang firman Tuhan. Jadi saya tahu oh penyampaiannya seperti ini. Uang saya gunakan untuk sesuatu yang mendukung cita-cita saya. Seorang yang serius dengan cita-citanya, dia akan memaksimalkan waktu, tenaga, dan keuangan untuk hal yang mendukung cita-citanya. Jadi mulai fokus uang ini untuk apa. Yang pertama, cita-cita, kenali cita-cita kita. Yang kedua, tingkatkan potensi dan perluas wawasan yang mendukung cita-cita kita. Firman Tuhan mengatakan, lapangkanlah, bentangkanlah, panjangkanlah, jangan menghemat, dan tancapkan. Artinya apa? Supaya kita ini aktif, bergerak, menimba wawasan. Saya masuk di YouTube ini juga termasuk terlambat. Saya dulu nggak suka YouTube, suka lihat aja, nggak suka bikin-bikin sesuatu. Saya anggap ngapain itu nggak perlu, ngeborosan waktu. Tapi kemudian saya belajar sana sini. Oh bisa jadi uang. Sudah terlambat, kenapa? Karena koleksi-koleksi saya banyak yang hilang. Jadi saya mulai pelan-pelan lagi menata. Oh, ternyata bisa jadi uang, walaupun tidak banyak. Nah, di situ saya mulai bekerja keras. Yang ketiga, mengenai cita-cita, jangan alergi dengan proses. Nara, baca Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Iya, kata 7 kali itu artinya bukan hitungan 1 sampai 6 terus 7, tapi artinya berkali-kali itu disebut orang benar jatuh. Dalam hidup ini tidak bisa kita dipisahkan dari proses. Tidak ada yang instan. Mau tidak mau kita pasti mengalami proses. Proses dalam hidup ini dibutuhkan untuk menguatkan iman,
membentuk karakter kita dan melatih keterampilan kita. Setiap kita pasti akan mengalami kegagalan. Dalam proses menuju cita-cita, kita bisa jatuh, bisa mengalami putus asa, bisa jadi terus kita sudah saya kapok, nggak mau lagi, tapi kemudian bangkit lagi. Bisa jadi kita diremehkan orang lain, dianggap tidak mungkin bisa mencapai yang kita inginkan, atau karena faktor ekonomi. Seakan-akan saya tidak bisa mencapai cita-cita saya karena faktor ekonomi saya, dan sebagainya. Jangan takut dengan kegagalan, dan jangan alergi dengan proses. Tidak ada orang yang berhasil tanpa melalui proses. Jadi setiap proses kita alami, kita bisa mengalami kegagalan dalam apapun yang kita kerjakan. Tapi jangan terlena, bangkit lagi. Kejatuhan merupakan langkah yang baik untuk kita bisa bangkit. Kita perlu diremehkan, mengalami direndahkan, mengalami ditolak, mengalami tidak dianggap sama orang lain. Kita perlu, karena tidak mungkin jalan kita itu baik-baik saja, datar-datar saja. Kita perlu mengalami kesulitan ekonomi dan masalah yang lain supaya apa? Kita bisa bangkit dari situ. Kalau semua situasi aman-aman saja, kita tidak akan pernah berhasil. Nanti kalau jatuh kita nangis. Tapi kalau orang yang terbiasa mengalami penderitaan, dia akan kuat dalam hidupnya. Satu kali kita bisa kalah, tidak apa-apa. Bertanding kalah, ikut kompetisi kalah, tidak apa-apa. Membuat sesuatu gagal, tidak apa-apa. Kekalahan melatih kita untuk belajar lebih baik. Kita bisa gugup dan banyak salah bicara saat tampil di panggung atau di depan banyak orang. Tidak apa-apa. Kegugupan melatih kita untuk lebih terampil lagi di masa mendatang. Terus berlatih sampai kita menjadi seorang yang berhasil dalam cita-cita kita. Dalam hidup ini kita harus bisa melihat peluang, bukan membesarkan penghalang. Kita harus mampu melihat kesempatan di balik kesulitan. Anggaplah rintangan sebagai tantangan yang harus diselesaikan dan bukan sebagai halangan. Ketika saya masih usia SMP, SMA, saya melihat ada teman-teman saya tidak berani berkhotbah, tidak berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Malu, minder, merasa nggak bisa. Saya gunakan kesempatan itu. Saya gagal, saya kalah, saya gugup, tapi saya terus berlatih. Sampai akhirnya saya bisa melatih diri sendiri dengan sebaik mungkin. Dan saya jadi seorang pengkhotbah yang masih muda dibanding teman-teman saya. Atau untuk hal yang lain juga, saya bisa melihat bagaimana peluang di balik kesulitan-kesulitan yang ada. Jadi kita kejar cita-cita kita dan kita melatih diri sebaik mungkin. Lewati segala proses. Jangan alergi dengan kekalahan. Kalah satu kali, jangan kemudian menyerah. Kalah berikutnya, jangan jadi halangan untuk kemudian putus asa. Tapi dilihat, oh saya gagal di situ kenapa ya? Kita perbaiki lagi, kita perbaiki lagi. Oke, ini menarik cita-cita. Jangan alergi dengan proses. Yang poin keempat, jadikan cita-cita sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Sinta bisa baca Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, satu lagi, Matius 5 ayat 16. Sinta, terakhir. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadikan cita-cita kita sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Apapun yang jadi cita-cita kita, lakukan dan kerjakan sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Tidak semua dari kita dipanggil jadi pendeta, jadi pastor, vikaris, atau orang-orang yang melayani sepenuh waktu di bidang rohani atau di gereja, atau jadi penginjil dan sebagainya, atau seperti saya. Tidak semua kita dipanggil untuk melayani dalam bidang rohani. Tapi setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani sesuai dengan kapasitas hidup kita masing-masing. Kita bisa membawa nama Tuhan melalui cita-cita, melalui profesi dan karir kita.
Ada artis-artis yang kalau menerima penghargaan, dia menyebut nama Tuhan Yesus ketika mengucapkan terima kasih. Pernah mendengar nama Agnes Monica? Pernah ya? Cinta juga pernah. Nara mungkin pernah. Agnes Mo, sekarang namanya Agnes Mo. Dulu Agnes Monica. Ketika dapat penghargaan, selalu berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, berarti dengan profesinya, karirnya, dia membawa nama Tuhan. Dia mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Jangan malu untuk membawa nama Tuhan. Melalui cita-cita kita, profesi kita, karir kita. Bisa jadi di kantor kita membuat persekutuan doa. Bisa juga kita memberitakan Injil Kristus pada teman sesama profesi. Bisa juga kita menjadi terang dan teladan di tengah lingkungan profesi kita. Mungkin ketika eh, misalkan Kak Sinta punya cita-cita jadi orang kantoran, kemudian bekerja di kantor, dan dia menjadi seorang teladan yang baik. Tidak terlambat, kemudian tidak suka membolos, tidak masuk karena hal yang tidak penting, dan sebagainya. Jujur, dipercaya keuangan, dan seterusnya. Jadi teladan di lingkungan profesi. Dan orang melihat, oh dia Kristen, makanya beda dengan yang lain. Jadilah seorang yang membawa nama Tuhan melalui cita-cita kita. Dalam mewujudkan cita-cita, selain berlatih dan memperluas jaringan serta wawasan, jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal, termasuk yang menjadi cita-cita kita. Sebagai atlet, mungkin sebagai artis, sebagai penyanyi, boleh enggak orang Kristen jadi artis? Boleh, tetapi jadi artis yang benar, yang tidak mengikuti gaya hidup dunia. Jadi artis yang benar, yang tidak banyak gosip. Ada banyak artis-artis Kristen yang hidupnya kena gosip. Wah, pindah-pindah pasangan, pacaran sana sini, dan sebagainya. Tapi ada juga artis yang dia hidup dengan benar. Dia menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus senantiasa bertekun dalam doa supaya Tuhan izinkan cita-cita kita terjadi di masa mendatang. Nara bacakan Roma 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, bertekunlah dalam doa supaya cita-cita kita tercapai apapun itu. Bertekun dalam doa. Selain doa, kita perlu dibekali juga dengan firman Tuhan supaya langkah hidup kita berhasil dan beruntung. Tidak usah dibuka, tapi ayat ini sudah terkenal. Yosua 1 ayat 8, yaitu janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam. Jadi selain doa, kita juga perlu setiap hari dibekali dengan firman Tuhan supaya cita-cita kita tercapai. Ada 4 poin, kenali cita-cita kita supaya kita berhasil, supaya kita terjadi seperti yang kita harapkan. Kemudian juga yang kedua, eh, tidak hanya mengenai cita-cita, tapi tingkatkan potensi kita, perluas wawasan kita, supaya kita menjadi lebih terampil, lebih terasa, jadi orang yang dapat diandalkan. Kemudian jangan alergi dengan proses. Setiap kita pasti mengalami proses. Kalau Sinta, saya yakin sudah banyak proses hidup yang dialami, kegagalan, kesulitan, dan sebagainya. Nara masih perlu berproses lagi ke depannya. Jangan alergi dengan proses. Perlu mengalami kekalahan, perlu mengalami kegagalan, perlu mengalami kesulitan. Tapi satu kali dengan ketekunan, pasti berhasil. Kak Sinta juga mungkin ada hal yang belum tercapai. Terus berdoa sampai satu kali Tuhan izinkan mengalami hal yang lebih baik. Sekarang ini proses demi proses yang dialami, jangan menyerah. Dan yang keempat, jangan lupa bahwa jadikan cita-cita sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Bahwa dimanapun, sebagai apapun, Tuhanlah yang sebagai tujuan kita. Bukan sekedar untuk cari uang, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, kita tutup dengan yang menjadi sharing kita adalah apa yang menjadi cita-citamu dan apa yang sudah kalian kerjakan untuk mewujudkan cita-cita itu. Meskipun Kak Sinta sudah umur sekian, tetap perlu untuk punya cita-cita. Mungkin ada hal yang belum tercapai. Kalau dari saya dulu, eh, saya dari kecil punya cita-cita pengen jadi pendeta. Kalau jadi guru itu waktu SMA.
Ketika masih kecil ingin jadi pendeta. Apa yang saya lakukan? Saya dengarkan radio. Nah, dulu radio itu ada bentuknya, sekarang kan radio itu adanya di HP. Saya punya radio setiap jam 6 sore itu aja acara khotbah. Jam 6 sampai jam 7 saya dengarkan. Terus saya ke gereja pinjem kaset, kaset khotbah. Terus mulai, oh saya suka khotbah yang ini. Sekarang ada YouTube lebih mudah. Kemudian beli buku-buku bagaimana cara berkhotbah. Akhirnya sampai sekarang ya proses demi proses saya alami. Pernah gugup, pernah ngomong gak jelas, bulat dan sebagainya. Itu perlu saya alami. Sampai akhirnya saya bisa menguasai diri bagaimana saya memulai terus sampai mengakhiri dengan. Oke, Nara, cita-citanya apa? Berubah-berubah atau ada lagi yang baru? Atau tetap apa cita-citamu ke depan? Dokter. Jadi dokter. Kenapa jadi dokter? Kenapa jadi dokter? Ya, supaya bisa nyembuhin orang sakit. Supaya bisa Nyembuhin orang sakit. menyembuhin orang sakit. Apa sudah ada yang dikerjakan untuk supaya jadi dokter itu? Apa Hmm, sudah ada atau belum? belajar. Oh, belajar. Ya, ya. Oke. Ya, terima kasih. Sinta, punya cita-cita atau sampai sekarang atau sudah pernah terwujud atau sampai sekarang masih ada yang ingin dicita-citakan? Nggak tahu, Pak. Kenapa? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu cita-citanya? Atau kalau pada waktu dulu, mungkin masih sekolah, nggak tahu kelas berapa, pernah punya cita-cita? Ini pengen jadi artis gitu. Oh, pengen jadi artis. Sampai sekarang masih ada keinginan itu apa enggak? Enggak, Pak. Sudah ada. Kalau ke depan, belum menemukan lagi. Belum menemukan lagi. Atau apa? Cita-cita ke depan. Ya, cintai kok berhenti. Cinta, loh. Kok berhenti? Iya, ngelek, Pak. Oh, Kok ngelek. berhenti? Ya, ini sudah enggak ngelek. Sudah menemukan lagi cita-cita untuk ke depan atau belum untuk saat ini? Mungkin pengen punya usaha. Ingin punya usaha. Usaha apa itu? Bikin buket. Nggak tahu, Pak. Tahu. Ya. Sudah ada yang dikerjakan untuk menuju punya usaha itu? Iya, belum. Belum. Bisa apa-apa. Doa, berdoa juga. Kadang-kadang kita juga perlu berdoa. Ingin usaha apa? Itu sudah jelas. Ketika saya mengajar di sekolah pun, saya tanya anak-anak, ingin jadi pengusaha. Pengusaha apa? Mereka juga nggak tahu. Banyak yang ada dalam pikiran mereka, pengusaha itu pasti kaya. Tapi kan kita harus jelas. Pengusaha itu banyak. Pengusaha makanan, pengusaha pakaian, atau apapun. Nah, kalau jelas, saya pengusaha makanan, ya pasti bisa kaya kalau bisa. Kalau nggak jelas kan bisa apa. Tidak apa-apa. Temukan di dalam kehidupanmu apa yang Tuhan ingin cinta terjadi di masa mendatang. Oke, yang lalu kalau nggak salah terakhir itu Nara yang berdoa, sekarang Cinta yang berdoa untuk menutup. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri malam ini, Bapak. Kami bisa menyelesaikan komsel pada hari ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Pak Oki Tuhan yang sudah mengajar kami hari ini. Berkati juga keluarga kami masing-masing, ya Bapak. Yang di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Nara dan Cinta. Terima kasih. Terima kasih, Pak.